Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arka. Saya adalah praktisi keuangan restoran yang sudah berpengalaman lebih dari 9 tahun. Di video kali ini saya ingin sharing tentang satu hal penting ya, yaitu tentang audit gaji karyawan. Oke, ya, gaji karyawan. Saya mau jujur, sebagian besar restoran itu tidak bangkrut karena bahan baku. Mereka pelan-pelan kehabisan nafas karena beban gaji karyawan. Tapi bukan karena gajinya mahal, tapi itu disebabkan gajinya dibayar tanpa diaudit. Yang bikin ngeri adalah bocornya itu rapi, kelihatannya wajar, tapi setiap bulan uangnya netes terus bocor ya. Coba kalau Anda jujur, pernah tidak merasakan ini? Omsetnya naik, tapi uang sisanya segitu-gitu aja. Karyawannya lengkap, shift juga penuh, tapi kerjaan tetap berantakan. Di titik ini, owner biasanya bilang, yang penting karyawan sejahtera. Masalahnya, restoran nggak bisa mensejahterakan siapapun kalau sistemnya bocor. Resikonya, audit gaji yang nggak pernah dilakukan itu berbahaya. Bukan cuma keuangan ya, bukan terhadap keuangan, tapi juga terhadap mental timnya. Yang rajin capek, yang biasa-biasa aja nyaman. Yang owner bingung sendiri. Tanpa audit gaji, gaji berubah fungsi. Bukan jadi alat kontrol, tapi jadi beban tetap yang nggak bisa digerakkan. Audit gaji bukan soal potong gaji ya. Ini soal kesesuaian antara peran, waktu, dan juga hasil. Restoran itu bisnis operasional. Setiap posisi harus menjawab satu hal. Nilai apa yang saya hasilkan hari ini? Kalau pertanyaan itu nggak bisa dijawab, bukan orang yang salah duluan, tapi sistemnya yang terlalu longgar. Coba bayangkan ini. Kalau semua karyawan digaji berdasarkan kontribusi nyata, bukan kasihan, bukan kebiasaan, atau bukan karena lama kerja, apakah struktur gaji Anda masih masuk akal? Audit gaji bukan kejam. Justru ini bentuk keadilan paling dewasa dalam berbisnis. Kalau Anda restoran owner yang memulai bisnis dengan seadanya, sistemnya sederhana, pasti isu gaji karyawan lama-kelamaan akan menjadi masalah ya. Gaji bukan soal angka, tapi soal nilai yang besar, nilai yang benar-benar kembali kepada perusahaan. Restoran sehat itu bukan yang rame ya, tapi yang terkontrol ya. Terkontrol terutama di beban gaji karyawannya ya. Ada 7 langkah ya kalau kita mau mengaudit gaji karyawan. Silakan bisa dicatat ya. Ada 7 langkah ya. Yang pertama, kita harus tahu ya kunci angka persentase gaji dulu. Bisa begitu aja ya, biar nanti gak rapi. Nah, di restoran untuk beban gaji karyawan itu meliputi beban gaji, bonus, tunjangan, BPJS, kemudian sampai dengan THR yang prorata. Maksudnya itu nilai THR Anda bagi dengan 12 bulan ya. Nanti ketemu angkanya, misalkan nih gaji Anda ya, misalkan gaji
plus tunjangan, plus bonus, plus THR, ya, THR pro rata. Itu misalkan ketemu angka 30 juta ya, 30 juta nih per bulan. Anda bagi ya, dibagi dengan omset rata-rata bulan Anda ya. Berapa angkanya ya? Angka ideal itu biasanya 18 sampai 25 ya. 18 sampai 25% dari omset. Kalau lebih dari ini itu biasanya sudah ngap, udah waspada nih ya. Berarti omsetnya memang tidak cukup untuk membayar gaji karyawan. Ini harus Anda hitung dulu berapa angkanya ya. Dan Anda tetapkan mau berapa, boleh 18, boleh 22, tergantung dari luasan restoran Anda, tergantung dari sistem penyajian restoran Anda. Ya, kalau seperti yang fast food yang dia karena sedikit mungkin bisa di bawah 18. Tapi kalau satu meja harus ada yang nungguin taking ordernya ya, itu bisa lebih dari 18% ya. Step yang kedua, Anda harus membongkar gaji per posisi. Nah, ya. Ini penting, ya. Anda harus menulis ya. Misalkan yang di dapur, ya. Dapur ada apa? Misalkan ada cook, ya. Ada cook. Kemudian ada chefnya. Kemudian di depan ada waiternya. Ada kaptennya ya, kapten servis misalkan, dan seterusnya. Ini Anda harus bikin tabel dulu ya, tabel per nama karyawan dan per posisinya itu berapa gajinya ya, dan cocokkan dengan ini kan posisi ya, posisi ini nanti gaji, ada berapa gajinya, dan di sini paling penting adalah outcome-nya atau hasilnya apa ya. Contoh di cook nih, hasilnya berarti menu ya, menu. Kemudian di pelayanan apa misalkan, outcome-nya berarti customer senang gitu kan, customernya puas ya, outcome-nya karena terlayani dengan baik ya. Ini dibikin dulu ya. Setelah itu, step ketiga, adalah audit jam kerja. Ya, silakan Anda cek ya. Yang perlu dicek apa aja? Pertama, jadwal ya, jadwal kerjanya dicek. Kemudian jam masuk dan pulang juga dicek. Dan terakhir lemburnya, lembur per karyawan juga dicek ya. Kalau orang ini pulang 2 jam lebih cepat, tesnya gampang ya, apakah operasional akan terganggu? Kalau tidak terganggu, jam kerjanya terlalu banyak ya. Kemudian kalau lembur ya, lembur nih, kalau lembur rutin tapi outputnya sama, berarti lemburnya palsu. Aslinya kalau tidak lembur pun tidak masalah ya, karena lembur itu prinsipnya adalah untuk kondisi darurat
bukan kondisi yang normal ya. Kemudian step yang keempat, bandingkan ya, bandingkan audit gaji versus tanggung jawab ya. Anda bikin tabel ya, tanggung jawab utamanya apa, keputusan yang dia pegang apa, resiko kesalahannya bagaimana ya. Jadi meneruskan yang nomor 2 ini ya. Nomor 2 nanti bikin tabel yang meliputi ada karyawan, perbandingan ya, tanggung jawab utamanya apa, kemudian keputusan yang dipegang apa, keputusan yang dipegang ya, kan tidak semua posisi punya kewenangan. Kemudian terakhir resiko kesalahan ya, karena ini menentukan dari bobot gaji yang diterapkan di posisi mereka. Cek logikanya, apakah gaji A lebih besar daripada gaji B ya, karyawan A karyawan B maksudnya, karena tanggung jawab lebih besar. Apakah risiko lebih tinggi ya, misalkan nih gaji si A misalkan 2 juta, gaji si B 3 juta, apakah resiko dan tanggung jawabnya lebih besar si A? Kalau iya berarti ada yang salah, harusnya gaji mengikuti dari tanggung jawab dan juga resiko yang terkait dengan posisi dia ya. Jadi bukan cuma lama kerja ya, jadi lama-lama kerja itu bukan sebagai dasar gaji lebih tinggi daripada yang baru, tapi yang lebih utama adalah tanggung jawab dan juga resikonya ini yang perlu kita pertimbangkan. Kalau beda gaji tanpa beda tanggung jawab, itu akan menjadi bom waktu ya Bapak Ibu. Nanti lama-kelamaan akan terjadi miskomunikasi dan hubungan yang tidak baik antar karyawan. Langkah kelima, tes orang penting dan orang rame ya. Tes orang penting versus orang rame. Anda harus menjawab, siapa yang kalau tidak masuk kerja ya, resto itu apakah jadi kacau? Kemudian siapa yang kalau tidak masuk kerja masih bisa ditutup oleh orang lain, bisa di backup ya. Orang penting itu harus dijaga, dikembangkan ya, diperhatikan kesejahteraannya. Tapi orang yang rame itu diatur ulang, bukan dimusuhi ya. Jadi orang penting ini perlu, yang orang penting itu tandanya kalau dia tidak masuk kerja, restoran jadi kacau. Kalau dia tidak masuk kerja, tidak ada yang bisa mengerjakan pekerjaan dia. Ini namanya orang penting ya. Ini perlu dijaga nih ya, dijaga. Orang rame yang bisa digantikan dengan posisi yang lain, ini diatur ulang ya, diatur ulang. Oke, gitu ya. Yang step yang keenam, simulasi ya. Simulasi. Anda coba simulasikan ya, sehari tanpa dia ya, tanpa dia. Dia itu bisa orang yang Anda anggap penting tadi ya. Misalkan satu hari tanpa posisi itu, apa yang terjadi? Apakah omset turun? Apakah kualitas pelayanan kita turun? Apakah ada komplain yang terjadi? Ya? Atau apa yang terjadi ketika sehari tanpa orang penting itu? Ya? Kalau nggak kerasa, berarti gajinya yang harus dievaluasi, bukan orangnya dulu. Ya. Yang ketujuh, keputusan. Ini yang sering dihindari oleh owner ya.
Ketika Anda sudah menganalisa, melakukan step 1 sampai step 6, ya, Anda harus memutuskan. Pilih salah satu. Yang pertama, redistribusi jam kerja, ya, atau penyesuaian job desk, kemudian perbaikan sistem shift, kemudian upgrade orang, naikkan target, misalkan yang awalnya Anda belum punya target omset kepada orang itu, kepada manajer misalkan, bolehlah ditetapkan dan dinaikkan sesuai dengan kondisi restoran Anda. Ya, bukan potong gaji dulu sebelum kita menganalisa hal-hal ini, ya, sehingga nanti Anda bisa lebih adil dan lebih pas dalam menentukan gaji per karyawan. Jangan sampai nanti ada gap yang tadi nih ya, yang nomor 4 ini, ada gap tanggung jawab dan risiko yang besar di satu karyawan, malah karena itu kita gaji dengan lebih rendah daripada karyawan yang tanggung jawab dan risikonya lebih kecil. Jangan sampai seperti itu, karena itu nanti lama-lama akan menjadi bom waktu. Walaupun kita tidak pernah istilahnya menanyakan apakah mereka membandingkan gaji atau tidak, percayalah ya, hampir semua karyawan itu pernah membandingkan gaji, terutama di masing-masing divisi, ya. Itu nanti kalau sudah kelihatan gapnya dan kelihatan tidak adilnya, lama-lama karyawan Anda satu persatu akan resign, ya, akan mencari tempat yang lebih adil dalam penyusunan gaji dan juga upahnya, ya. Demikian dari saya, semoga ini bermanfaat untuk mengaudit gaji karyawan di restoran Anda sendiri, ya. Sampai jumpa di kertas berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.